Wal isti'anatu hiya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar ma'a thiqati bihi fi tahsil dzalik. Adapun al-isti'anah yaitu penyandaran terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang mendatangkan manfaat maupun menghindari kemadaratan dengan disertai thiqah, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan perkara tersebut. Untuk mendatangkan perkara tersebut, yaitu seorang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam datangnya suatu perkara yang bermanfaat baginya maupun terhindarinya dari perkara yang memudaratkannya, dan dia yakin kalau semua itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan rezeki yang baik, nikmat yang baik, itu yakin kalau hal tersebut hanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika diselamatkan dari perkara yang memudaratkannya, membahayakannya, maka dia yakin pertolongan tersebut hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengatakan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, berarti pertolongan untuk mendatangkan perkara yang merupakan kemaslahatan bagi dirinya, pertolongan yang terhindarnya dia dari segala perkara yang memudaratkannya. Di mana antara ibadah dan isti'anah memiliki peranan yang sangat penting di dalam kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungan seorang hamba, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah, yaitu seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara kehidupannya. Ini memiliki faedah bahwasannya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan harus melalui dua perkara ini, al-ibadah wal isti'anah. Demikian juga pelaksanaan ibadah, dia mendapatkan taufik untuk bisa melaksanakan peribadahan tersebut, itu hanya semata-mata berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seorang yang menginginkan untuk beribadah namun tidak mendapatkan, belum bisa melaksanakan karena belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Syekh di sini, wal qiyamu bi ibadati wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis sa'adati al abadiyyati wan najati min jami'is sururi. Pelaksanaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan al-isti'anah, permohonan pertolongan darinya, itu adalah merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi. Jadi pelaksanaan peribadatan dan permohonan pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wan najati min jami'is surur, dan keselamatan dari segala perkara yang memudaratkannya. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Seorang tidak akan mendapatkan keselamatan kecuali dengan melaksanakan dua perkara ini, al-ibadah, yaitu
segala jenis perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perbuatan maupun perkataan yang zahir dan yang batin ini. Dengan melakukan demikian dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan. Demikian juga disertai dengan al-isti'anah, permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama takunul ibadah. Sekarang ibadah yang seperti apa yang dinamakan ibadah? Wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah. Dua syarat diterimanya ibadah. Dikatakan ibadah itu adalah ibadah jika dia bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimaksudkan dengan ibadah tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini dua syarat. Ibadah tersebut dinyatakan peribadatan. Kalau tidak maka belum dinyatakan ibadah. Syarat pertama harus bersumberkan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua harus ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi hadainil amrayni takunu ibadatan. Dengan dua perkara ini sesuatu dinamakan peribadatan, yaitu bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun bentuk peribadatannya, yang zahir maupun yang batin, yang berbentuk perkataan maupun berbentuk perbuatan, itu harus bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, belum dia dinyatakan ibadah karena Allah belum mencintainya. Kalau tidak, belum dinamakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala belum meridainya. Suatu yang dicintai oleh Allah, suatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala harus bersesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Bagaimana seseorang mengetahui daripada amalan perbuatannya tersebut dicintai, diridhai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bersumberkan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betapa banyak amalan peribadatan yang mereka menyangka amalan peribadatan tersebut dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dikembalikan kepada yang semestinya, bahwasanya amal ibadah tersebut tidaklah disukai oleh Allah. Karena apa? Karena tidak bersesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diterimanya ibadah harus melalui dua syarat ini. Syarat yang pertama, dia bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, hanya ditujukan ibadah tersebut semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadzainil amrayni takunu ibadah. Dengan dua perkara inilah baru berlakunya ibadah. Wa dzikrul isti'anah ba'dal ibadati ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Penyebutan al-isti'anah, penyebutan permohonan pertolongan setelah kalimat ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penyebutan al-isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah didatangkan setelah peribadatan. Apa? Padahal isti'anah bagian daripada ibadah, karena liihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila isti'anati billah. Karena seorang hamba betul-betul membutuhkan di dalam segala peribadatan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sangatlah membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala peribadatannya. Kita melangkah ke masjid ini, kalau bukan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai ke masjid ini. Itu adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan bagi kita sarana untuk bisa sampai menuju masjid ini untuk melaksanakan ibadah daripada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua jenis ibadah bisa terlaksana jika berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in lam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wa tinabin nawahi. Karena sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi pertolongan baginya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, baik dari melaksanakan perintah Allah ataupun di dalam meninggalkan larangan Allah. Betapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan, ingin meninggalkan kemaksiatannya, tapi belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang dia dapatkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut belum ada, belum mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan baginya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, baik di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah maupun di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka sepatutnya bagi kita untuk banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan ibadah kita, sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu akan datang ayat setelahnya. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita alhamdulillah pada siang hari ini menyelesaikan tafsir daripada surat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang terkandung di dalamnya tuntutan untuk mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tuntunan untuk mengikhlaskan permohonan pertolongan hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan datang pertanyaan, apakah boleh memohon pertolongan kepada selain Allah? Ini sebagai penutup yang berkaitan dengan al-isti'anah tadi. Maka isti'anah ada dua jenis. Isti'anah yaitu adalah penyandaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dimohonkan kepada dari dirinya Allah Subhanahu wa taala, datangnya suatu manfaat, datangnya terhindarnya dari segala kemudaratan, itu adalah hanya semata Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada permohonan al-musyarakah, artinya seorang lain, kita disertai oleh orang lain di dalam melaksanakan suatu peribadatan, suatu amalan. Maka ini ada syaratnya. Boleh memohon pertolongan dari makhluk, tapi dengan syarat. Yang pertama, jika yang dimohonkan pertolongan tersebut hidup, kemudian qadir, mampu, hadir, ada. Hayyun, qadir, hadir. Itu permohonan yang diperbolehkan oleh seorang hamba kepada sesama makhluk. Sebagaimana Bani Israel memohon kepada Musa untuk menolonginya di dalam menghadapi musuhnya. Ini boleh selama itu hidup. Yang dimohon pertolongan tersebut masih hidup. Jangan yang sudah mati.
memohon pertolongan kepada yang sudah mati tidak bermanfaat, yang dia sendiri tidak bisa mampu untuk menolong dirinya, menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah, ataupun untuk menghindari daripada siksaan Allah, ataupun tidak mampu, qadir, tidak ada kemampuannya memohon pertolongan yang orang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, lumpuh. Tidak ada faedah kita berteriak-teriak meminta pertolongannya, karena dia tidak mampu untuk memberi pertolongan, ataupun tidak hadir, tidak ada di tempat yang dimohon pertolongan, ada di seberang, maka tidak bermanfaat pula kita memohon, kita berteriak untuk diselamatkan dari mara bahaya, sedangkan yang dimohon pertolongan tidak ada di tempat. Nah, ini 3 syarat. Kemudian ketika terpenuhnya 3 syarat ini, apakah boleh seseorang selalu memohon kepada temannya untuk menolonginya? Maka kata Ibnu Utsaimin, al-aula la alla yasta'ina bi ahadin illa indal hajah. Sepatutnya tidaklah seorang itu selalu meminta pertolongan kepada orang lain kecuali ketika membutuhkan saja. Ketika membutuhkan saja. Jadi jangan sedikit-sedikit minta bantuan temannya, sedikit-sedikit mengangkat apapun minta bantuan teman, padahal dia sendiri mampu untuk melaksanakannya. Tidak demikian sepatutnya. Namun ketika dia sangat membutuhkan, maka boleh dia memohon pertolongan, dan yang diminta pertolongan dia hendaknya menyambut, membantu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah kalian menolong di dalam perbuatan bir dan ketakwaan, dan dia akan mendapatkan pahala sedekah karena sedia mengangkat barang saudaranya ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'ina akhaka sedekah, engkau menolong saudaramu itu adalah sedekah. Namun di sini yang dimaksud adalah ketika kita menginginkan pertolongan dari saudara kita, untuk tidak banyak memohon pertolongan.